Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya salat Jumat, syarat-syarat sahnya salat Jumat, yang mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sebutkan ada berapa kemarin? 3 ya, kalau nggak salah 3 ya. Ada waktu, kemudian ada harus dilakukan secara berjamaah, kemudian yang berikutnya adalah istitan, dan kita sudah jelaskan makna al-istitan. Dan kemudian yang berikutnya, yang keempat, jadi mungkin kita ulangi ya, syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Nah, syarat-syarat sah salat Jumat yang sudah kita sebutkan ada 3. Yang pertama adalah waktu. Kita sudah sebutkan perinciannya, dan waktunya ini adalah sebagaimana waktu salat zuhur. Yang kedua adalah berjamaah. Bagaimana keterangannya terkait dengan berjamaah di tempat di mana kaum muslimin melakukan salat berjamaah. Nah, jadi tidak boleh di rumah salat Jumat berjamaahnya. Meskipun di rumah itu misalnya jumlahnya mencukupi, tapi namanya di rumah. Ada orang berisi anak lawan cucu, lelakian cukup semuanya 40 ikung misalnya. Kita ambil yang paling 40 misalnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama. Boleh tidak mereka mendirikan sholat Jumat di rumah, sementara mereka masih bisa ke masjid untuk melakukan sholat Jumat bersama kaum muslimin? Jawabannya tidak boleh. Dan kalaupun mereka dirikan semacam itu tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat Jumat itu adalah dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga adalah apa? Istitan. Ini yang panjang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, dan kita sudah sebutkan bahwa kaum muslimin dalam kacamata hukum sholat Jumat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada musafir ya, yang kedua ada mukim, yang ketiga ada mustautin. Nah, jadi kalau musafir itu, kalau mereka semua musafir, begitu pula yang mukim ya. Yang mukim itu orang yang bertempat sementara di satu tempat dalam jangka waktu tertentu, kemudian mereka akan balik kembali ke tempat mereka. Misalnya ada orang Jakarta di Banjar selama 1 bulan, nanti niatnya akan balik lagi ke Jakarta. Ini namanya mukim ya. Adapun orang musafir itu adalah orang yang misalnya di perjalanan, atau orang Jakarta yang mampir di Banjarmasin, kemudian di bawah dari misal 4 hari ya, di bawah dari 4 hari. Nah, mereka masih terhitung sebagai musafir menurut mayoritas para ulama. Nah, mereka orang musafir dan juga mukim ini tidak boleh mendirikan Jumat mereka semuanya di Jumatan tersebut. Seperti misalnya
Ya, orang musafir 3 bis, kita berikan contoh pada pertemuan yang telah lalu, ada 120 orang. Lalu kemudian mereka mendirikan Jumat di pegunungan, atau misalnya mereka mendirikan Jumat di masjid di pegunungan yang nggak ada orangnya. Jadi mereka yang khutbah, mereka yang imam, kemudian juga mereka juga yang jadi makmum. Meskipun 120 orang, iya meskipun 120 orang. Kenapa? Karena syarat sahnya seseorang itu berjumatan, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz adalah dia harus mustautin. Kalau semuanya mereka musafir, semuanya nih mereka musafir, maka kewajiban mereka adalah apa? Sholat zuhur. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dan mustautin itu atau istitan itu adalah kategorinya mereka bertempat di satu tempat yang ada bangunannya, yang tetap ada penghuninya di situ. Contoh misalnya di kampung di sini di Rahayu. Orangnya di sini KTP-nya alamatnya Rahayu. Lalu kemudian mereka tuh nggak mikir akan keluar lagi dari Rahayu nih, nggak mikir keluar lagi dari Banjarmasin ini. Nah, itulah yang disebut dengan mustautin. Jadi orang menetap yang di sini, kemudian ada perkampungannya. Nah, itulah yang disebut istitan. Maka itulah salah satu syarat seseorang itu kalau mau Jumatan. Sudah bisa dimengerti. Nah, tapi kalau musafir mereka singgah di masjid atau mukim mereka ikut sholat Jumat bersama orang-orang mustautin, sah Jumatannya. Bisa dimengerti sini? Ini udah kita rincikan pada pertemuan yang telah lalu. Ada 3 orang musafir, singgahlah di masjid. Di situ ada orang-orang yang sholat Jumat, orang mustautin, orang kampung tersebut. Maka sah sholat Jumatnya, boleh dia sholat Jumat, bahkan terhitung dia mendapatkan pahala sholat Jumat. Nah, sudah bisa dimengerti? Nah, lalu kemudian yang keempat. Nah, ini yang keempat, yang baru ya, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Syarat sahnya Jumatan itu adalah taqaddum al-khutbah. Nah, jadi harus didahului dengan khutbah. Taqaddum al-khutbah. Jumatan itu harus didahului khutbah. Inilah yang disebut dengan khutbah Jumat. Jadi kalau ada orang mau Jumatan tapi nggak khutbah Jumat, nggak sah Jumatannya. Dan yang namanya khutbah Jumat ini pun ada kriterianya. Apa saja kriterianya dan hukum yang berkaitan dengan khutbah Jumat? Nah, kita bahas di sini. 4, kita bahas di sini ya. Hukum yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Ada beberapa yang mungkin harus kita jadikan sebagai pembahasan utama ya. Nih, yang pertama ya, ini harus didahului khutbah Jumat. Berarti di sini hukum yang pertama, tidak boleh ditukar dengan sholat Jumat. Pelaksanaannya tidak boleh ditukar, kada boleh dihurupakan. Anu jigin Ustaz, kita sholat Jumat aja berdahulu, nanti khutbah Jumatnya belakangan. Jadi nanti khutbah Jumatnya itu setelah khutbah Jumat pulang langsung, Ustaz. Kayak apa ini? Kayak apa? Kayak apa kira-kira? Kayak apa kira-kira? Jadi sholat dulu, baru kemudian apa? Khutbah. Nah, ini kayak pelaksanaan apa? Nah, kayak pelaksanaan apa? Sholat Id. Tapi Jumatan nggak boleh. Jumatan itu harus khutbahnya dulu baru sholat, nggak boleh. Karena ada juga Ustaz syariat kita sholat Id itu ya, kita
sholat dulu baru khutbah. Nah, kalau untuk Jumatan tidak bisa seperti itu. Nah, yang kedua, di antara hukum yang berkaitan dengan khutbah Jumat adalah khutbahnya nih ya, harus dilaksanakan setelah masuknya waktu. Jadi kalau khutbahnya itu sebelum waktunya, meskipun sholatnya pada waktu Jumat sudah masuk, tapi khutbahnya sebelum waktu Jumat masuk, tetap tidak sah. Meskipun hanya sebagian saja. Misalnya, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu belum masuk. Waktu Jumatnya belum masuk. Maka hukumnya sama, berarti keseluruhan khutbahnya tidak sah. Ini akan berpengaruh terhadap keabsahan Jumatan kita semua. Makanya hati-hati, pastikan kalau Jumatan itu waktunya sudah masuk. Jangan sampai Jumatan itu belum masuk waktu sudah azan dan juga sudah khutbah, karena ini akan berpengaruh kepada sholat Jumatnya. Nah, kemudian yang berikutnya, terkait dengan khutbah Jumat, ya. Khutbah Jumat ini, ya, jika dimungkinkan menggunakan bahasa Arab, Arab. Kecuali, makanya ada khilaf tuh di kalangan para ulama, boleh nggak khutbah pakai bahasa masing-masing? Boleh nggak? Sebagian para ulama bilang nggak boleh. Nah, makanya pendapat yang paling tengah dan ini yang lebih kuat adalah jika dimungkinkan menggunakan bahasa Arab. Nah, kecuali jika makmum tidak mengerti bahasa Arab. Nah, karena inti dari khutbah itu agar supaya bisa difahami dan didengarkan. Tapi kalau seandainya makmumnya pada nggak bisa bahasa Arab, ya jangan khutbah pakai bahasa Arab. Nah, siapa yang mengerti? Misalnya seikung berdua aja yang mengerti, misalnya. Nah, jadi sisanya misalnya nggak ngerti. Tapi, ini perhatikan. Tapi kalau seandainya seseorang Jumatan di tempat di mana dia tidak memahami isi khutbahnya, tapi dia mendengarkan, tidak berbicara, tidak berbuat lagha, maka sah Jumatnya. Contoh seperti kalau pian lagi safar, misalnya ada gawian ke Thailand, khotibnya pakai bahasa Thailand, ya kan? Belum pernah suatu ketika ditanya sama seorang anggota, ya, aparat polisi, kemudian dia ada tugas ke Thailand. Terus pada saat itu dia pasang kamera. Jadi dia, Ustaz, ini boleh nggak? Gimana nih khutbahnya, Jumatannya ulun nih kayak apa gitu. Jadi kamera dipasang sama dia. Kemudian setelah itu dikasih lihat. Jadi sebelum khotibnya naik udah dipasang pasang sampai selesai khutbah, sampai selesai baru kemudian dia ini, Ustaz, dikirim ke ulun, Ustaz, sahlah Jumatan ulun ini kira-kira. Nah, ulun gini kada paham juga bahasa Thailand. Kenapa jadi ulun ambil contoh bahasa? Karena ulun pernah mengalami, bukan ulun yang kesana, tapi ulun dikirim video. Kemudian dia, ini sah kada Jumatan ulun, Ustaz, khutbahnya seperti ini. Ya sah saja Jumatannya, meskipun kita tidak memahaminya. Nah, atau misalnya yang lebih mudah lagi, kalau pian misalnya ke Mekah dan Madinah, pada saat pian Jumatan, kan nggak ngerti apa nih syekhnya bilang apa. Kadang-kadang nangis, jamaah tuh ikut nangis juga, ada juga kayak gitu, meskipun dia nggak paham. Iya, meskipun dia nggak paham.
Ya, itu sering banget. Ulun kalau bawa jamaah tuh sering banget kalau Jumatan, kalau dampingi jamaah misalnya itu kan. Khotibnya nangis, dia ikut nangis juga. Ulun yang paham bahasa Arab nggak nangis. Ya. Dia nangis, subhanallah, hatinya tergetar, mungkin lebih halus hatinya. Ya. Ulun tanya setelah Jumatan, paham lah pian? Kada paham Ustaz. Yang penting imamnya nangis, dia juga nangis, subhanallah. Ya, subhanallah. Nggak masalah, mungkin bisa jadi asal jangan menghayal aja kemana-mana gitu loh kan. Nah tapi kalau intinya, nah ini juga salah satu hukumnya. Jika tidak memahami isi khutbah karena perbedaan bahasa, maka Jumatannya tetap sah. Tetap sah. Sudah bisa dimengerti? Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir kalau seandainya pas pian di Mekah atau di Madinah itu kemudian kita nggak paham apa yang ini, tetap sah Jumatannya. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang perlu kita pahami adalah, jadi menurut sebagian para ulama ada beberapa hal yang harus terdapat pada khutbah. Nah, ada beberapa hal yang harus terdapat pada khutbah. Jadi mungkin ini adalah bagian para khatib. Tapi ulun sampaikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada momen di mana bisa jadi pian jadi khatib di sini. Kalau qadarullah misalnya imamnya kada kawa datang, butuh tunjulan siapa nih yang khutbah, maka pian sudah tahu apa yang harus ada pada khutbah pian. Nah, yang pertama jamaah sekalian, apa yang harus ada pada khutbah? Satu adalah hamdalah. Hamdalah. Innal hamdalillahi nahmaduhu, itu harus ada. Atau misalnya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sudah? Hamdalah itu harus ada. Yang kedua yang harus ada adalah sholawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi harus ada salawatnya tuh. Kalau pian khutbah harus ada salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, harus ada wasiat ketakwaan. Harus ada wasiat ketakwaan. Kalau menurut Imam Syafi'i, wasiat ketakwaan ini bisa dengan misalnya seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bisa. Itu dapat tuh. Yang kedua bisa jadi pian misalnya ucapkan dengan bahasa kita sendiri. Contoh, khatib mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan atau untuk bertakwa kepada Allah, itu bisa. Dua. Yang ketiga di antara bentuk wasiat ketakwaan adalah pian bisa sebutkan apa saja di dalam khutbah terkait dengan ibadah ataupun juga larangan. Contoh, pian tidak menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, enggak pian sebutkan. Atau misalnya tidak menyebutkan wahai sekalian kaum muslimin bertakwalah kepada Allah, enggak pian sebut di awal. Tapi pian sebut misalnya dirikanlah salat, itu udah masuk. Kenapa? Karena wasiat mendirikan sholat itu termasuk wasiat bertakwa kepada Allah. Sudah? Atau misalnya di dalam khutbahnya pian sebutkan janganlah kalian semua mendekati perbuatan zina. Nah, itu sudah wasiat ketakwaan. Sudah terpenuhi yang nomor 3 ini. Sudah? Bisa. Atau misalnya pian ucapkan berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu sudah masuk wasiat ketakwaan. Sudah? Bisa dimengerti? Nah, kemudian yang keempat di antara yang harus ada pada saat khutbah Jumat adalah ayat Al-Quran.
Quran. Kalau dalam pendapatnya Imam Syafi'i, khutbah sepenuhnya nggak ada ayat yang dibaca, nggak sah khutbahnya. Ini kalau menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi mayoritas para ulama nggak apa-apa. Cuman kalau untuk hati-hatinya, ya paling enggak ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun misalnya. Ada ayat yang dibaca. Jangan sampai, usahakan jangan sampai khutbah kita dari awal sampai akhir enggak ada sama sekali yang namanya ayat Al-Qur'an. Sudah bisa dimengerti? Ini yang keempat. Kemudian yang berikutnya sudah. Berikutnya yang kelima diantaranya adalah doa bagi kaum muslimin, seperti misalnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi seperti itu. Ini 5 hal yang harus ada. Jadi jangan sampai ditinggal pada saat kita khutbah. Pada saat kita khutbah. Ini kalau menurut Imam Syafi'i nggak ada hamdalah ini nggak sah khutbahnya. Juga nggak ada salawat ke atas Nabi. Kalau menurut Imam Syafi'i nggak sah khutbahnya. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, ya tapi usahakan ketika kita berkhutbah ini ada 5 perkara ini. Sudah bisa dimengerti. Makanya pian bisa lihat khotib yang betul-betul taufiki khutbah itu adalah kalau pada saat dia khutbah terdapat 5 perkara ini di dalam khutbahnya. Nah, jadi ini beberapa hal yang harus terdapat pada khutbah Jumat. Kalau suatu ketika khatib aslinya berhalangan pas pian duduk di muka mimbar. Nah, pas pian duduk di muka mimbar, maka pian ja sorangan begemis di masjid. Nah, selamat tam pian nam khutbah. Ya kan? Baik, sudah bisa dimengerti? Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, hal yang berkaitan dengan khutbah. Hal yang berkaitan dengan khutbah. Mana yang bisa ulun hapus ini? Ini boleh ulun hapus ya? Ini ya. Kita masih berbicara di syarat Jumat yang keempat, yaitu harus ada khutbahnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang berkaitan dengan khutbah adalah bahwa khutbah itu sini ya. Khutbah harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Sekarang kan ada tuh khotib bebinian. Ini nggak sah khutbahnya, Jumatannya semua nggak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya khutbah itu diantaranya adalah yang khutbah harus laki-laki. Tidak sah kalau seandainya yang khutbah itu adalah perempuan. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara yang berkaitan dengan khutbah Jumat adalah bahwa mulai berlaku larangan lagho adalah saat khatib mulai berkhutbah atau saat khatib mulai berbicara.
Karena inti dari larangan lagho itu untuk supaya seseorang bisa fokus mendengarkan khutbah. Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak fokus di masa di mana khatib itu tidak berbicara, itu masih termaafkan. Contoh, kalau misalnya ada pian nang ajak bicara, tapi pada saat khatibnya duduk pada saat azan. Pada saat apa? Azan. Ini masih termaafkan meskipun jangan dilakukan. Tapi dia tidak sampai menghilangkan yang namanya pahala Jumat pian. Tapi kalau khotibnya berkhutbah lalu pian ngobrol atau kemudian main HP atau kemudian misalnya sibuk dengan yang lainnya, maka ini faman lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang berbuat lagha maka tidak ada Jumat baginya. Nah, sudah bisa dimengerti. Jadi pada saat khatib berbicara itu, makanya boleh kalau pian mau berdoa, antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, boleh kalau pian mau berdoa karena khatibnya sedang tidak berbicara. Sudah bisa dimengerti? Baik, kemudian yang berikutnya di antara hal yang berkaitan dengan khutbah Jumat adalah bahwa khutbah Jumat itu yang paling afdol adalah yang paling pendek. Ya, khutbah Jumat yang paling afdol adalah apa? Yang paling pendek adalah paling pendek. Semakin pendek dan semakin ringkas khutbah Jumat seorang khatib, maka semakin bagus kualitas khutbahnya. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara ukuran seberapa faqih, seberapa faham seseorang terhadap agama, maksudnya terhadap fikih, terhadap agama, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah kalau seandainya dia melakukan khutbah yang pendek dan sholatnya lebih panjang. Kalau kita biasanya pasti kebanyakannya tepat huruf. Kalau sudah khutbahnya kepanjangan, pasti sholatnya lebih pendek. Kadang-kadang bisa jadi qul huwallahu, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Salahkah? Enggak salah, tapi tidak afdal. Yang paling sesuai, yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu adalah apa? Khutbahnya pendek. Pernah enggak Nabi SAW khutbah panjang? Pernah. Tapi kebanyakan khutbah Nabi SAW, kalau ada sebagian ulama yang meneliti, jadi ternyata khutbahnya Nabi SAW kebanyakannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, kebanyakannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Tapi, nah sebenarnya tadi, jangan juga kita memvonis, wah Ustadz nih panjang benar, kada paham di agama. Nah, jangan juga kayak gitu. Mungkin bisa jadi Ustadznya misalnya pada saat khutbah melihat ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan pada saat itu. Biasanya misalnya khutbahnya pendek aja, tapi hari itu karena memang ada kesempatan, momennya bagus, ada hal yang harus disampaikan, dia panjangin dikit. Ya, sudah bisa dimengerti sampai sini. Tapi ada juga yang ibaratkannya tuh memang ciri khasnya sidin panjang khutbahnya, ada juga. Itu ada juga. Ya, tapi yang paling bagus itu adalah yang paling pendek. Masing-masing ustadz punya pilihan. Tapi kalau kita mau ya melihat yang paling afdol itu ya yang paling pendek. Nanti sholatnya agak dipanjangkan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan khutbah Jumat. Nah, terkait dengan khutbah Jumat, di mana lagi ulun tulis ini? Atau kita coba review dulu ya dari awal ya. Baik. Yang keempat, syarat sahnya Jumatan seseorang adalah harus didahului dengan khutbah. Sholatnya harus didahului dengan khutbah. Apa saja yang berkaitan dengan khutbah? Yang pertama, tidak boleh ditukar dengan sholat Jumat. Tidak boleh ditukar dengan sholat Jumat. Artinya posisi dan urutannya khutbah terlebih dahulu, baru kemudian sholat Jumat.
Yang kedua, khutbah Jumat harus dilakukan setelah masuknya waktu Jumatan. Dalam hal ini adalah setelah masuknya waktu zuhur. Yang ketiga, jika dimungkinkan menggunakan bahasa Arab, maka lebih utama. Kecuali jika makmum tidak mengerti bahasa Arab, maka tidak mengapa kalau kita menggunakan bahasa orang yang ahli balad atau bahasa orang yang bisa difahami oleh seluruh jamaah. Yang berikutnya, yang keempat, jika tidak memahami isi khutbah karena perbedaan bahasa, maka Jumatannya tetap sah. Oke. Yang kelima, ada beberapa hal yang harus terdapat pada khutbah. Yang pertama adalah hamdalah dengan berbagai macam sigatnya, innal hamdalillah atau alhamdulillahi rabbil alamin, atau misalnya ahmadullah ta'ala atau nahmadullah ta'ala, boleh ya. Yang kedua adalah salawat ke atas Nabi SAW, boleh yang sempurna atau juga yang paling singkat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad misalnya. Baik. Yang ketiga adalah wasiat ketakwaan. Tadi kita sudah jelaskan apa maksudnya wasiat ketakwaan. Yang keempat, harus ada ayat Al-Quran disebutkan meskipun hanya sebagian kecil saja, atau hanya sebagian, misalnya hanya satu ayat saja, bahkan hanya wasiat takwa saja misalnya. Yang kelima adalah doa bagi kaum muslimin. Nah, itu harus terdapat pada khutbah. Kemudian yang berikutnya, khutbah harus dilakukan oleh seorang laki-laki, ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita, ya. Juga misalnya seorang laki-laki ini maksudnya adalah seorang laki-laki yang terpenuhi dia syarat-syarat menjadi imam. Ya, seorang laki-laki yang terpenuhi syarat-syarat menjadi imam, sudah kita pernah bahas apa saja syarat-syarat seseorang menjadi imam. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mulai berlaku larangan. Lagho atau berbuat lagho adalah saat khatib mulai berkhutbah, saat khatib mulai berbicara. Yang berikutnya, khutbah Jumat yang paling afdal adalah yang paling pendek. Sudah, ini bisa dimengerti ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ulun hapus ya, sebelah sana ya. Boleh ulun hapus sebelah sini? Boleh ya. Nah, kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan khutbah Jumat. Berikutnya, jika saat khutbah berlangsung maka tidak diperbolehkan berbicara kecuali, nah ada pengecualiannya aja masalah. Kecuali kapan? Kecuali jika khatibnya yang mengajak bicara. Kecuali jika khatibnya yang mengajak bicara. Boleh khatib itu kalau dia lempar pertanyaan ke jamaahnya, itu jamaah boleh untuk menjawab. Tapi hukum asalnya jika tidak demikian, makanya pada khutbah Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang sahabat Nabi SAW yang kemudian langsung duduk dan tidak sholat,
diajak bicara sama Rasulullah dan kemudian ditegur, disuruh kemudian sholat terlebih dahulu. Sudah bisa dimengerti seperti ini? Atau yang semisalnya seperti pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, lalu kemudian ada seseorang yang meminta untuk supaya diturunkan hujan. Tapi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngajak berbicara terlebih dahulu orang tersebut. Nah, sekali lagi, jika saat khutbah berlangsung maka tidak diperbolehkan berbicara bagi makmum kecuali jika khatibnya yang mengajak bicara, maka boleh dia menjawab seadanya. Boleh dia menjawab seadanya. Nah, taib. Kemudian yang berikutnya terkait masih dengan khutbah Jumat. Pada saat khutbah Jumat, ya, tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid meskipun khatib sedang berkhutbah. Meskipun khatib sedang berkhutbah. Nah, tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid bagi jamaah atau bagi makmum yang baru saja datang. Tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid meskipun khatib sedang berkhutbah, karena ada langsung perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk seseorang yang datang pada saat hari Jumat lalu kemudian dia langsung duduk, lalu disuruh Rasulullah SAW berdiri, ya, untuk sholat, dan sholatnya itu diperingan. Nah, jadi sholat tahiyatul masjidnya itu pun juga diringankan. Jadi di sini kita tambah sholat tahiyatul masjid diringankan, ya, diringankan. Nah, kemudian yang berikutnya, bagi yang tidak mendapatkan khutbah, tidak mendapatkan khutbah Jumat karena uzur, namun tetap mendapatkan sholat Jumat, sholat Jumat, jadi cuma dapat sholatnya aja, maka sah Jumatannya, maka terhitung sah Jumatannya. Jadi Jumatannya terhitung apa? Terhitung sah. Kecuali kalau seandainya dia datang kemudian dia dapatnya itu di tasyahud akhir, atau setelah imam rukuk di rakaat yang kedua, dia nggak dapat rukuk di rakaat yang kedua, maka dalam hal ini berarti dia tidak mendapatkan sholat Jumat, namun dia nanti sholatnya itu dilengkapkan menjadi 4 rakaat. Dalam hal ini adalah sholat zuhur. Nah, sudah azan? 2 menit. Nah, azan? Belum. Baik. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara yang berkaitan dengan khutbah Jumat, wajib yang disebut dengan al-insat. Apa yang disebut dengan insat ini harus kita pahami ya Mas sekalian. Jadi yang wajib untuk kita lakukan, yang harus kita lakukan itu adalah insat. Apa yang dimaksudkan dengan insat? Insat ini bukan hanya sekedar mendengar, tapi ada beberapa poin: mendengar, menyimak, dan tidak sibuk dengan yang lain. Jadi mendengar, karena bisa jadi orang itu mendengar aja tapi dia sibuk dengan yang lain. Bisa jadi dia mendengar tapi dia tidak menyimak. Ya, menyimak itu artinya memperhatikan apa maksud daripada khatib ini. Makanya jangan ada lagi yang pada saat khutbah Jumat itu motong kuku di masjid. Ada lagi.
Ada jamaah sekali, tak tak tak, itu kedengeran gitu loh. Meskipun di pojokan masjid, tapi tetap aja kedengeran. Ya, dia potong kuku di masjid, subhanallah. Ya. Baik, azan terlebih dulu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan khutbah. Dan setelah tadi ulun cek kembali yang 5 tadi yang 5 tadi, jadi yang harus terdapat pada khutbah tadi, ternyata di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah rukun khutbah. Jadi yang namanya rukun itu kalau ditinggal dengan sengaja atau tidak sengaja, menurut mazhab Imam Syafi'i itu khutbahnya nggak sah. Jadi makanya meskipun tidak semuanya disepakati oleh para ulama, tapi usahakan untuk kita kalau khutbah Jumat ada 5 perkara tersebut. Yang pertama tadi apa? Hamdalah. Yang kedua salawat ke atas Nabi. Yang ketiga wasiat ketakwaan. Yang keempat adalah harus baca ayat Al-Quran. Tidak boleh selama khutbah berlangsung tidak ada ayat Quran yang dibaca. Yang kelima adalah doa bagi orang-orang yang beriman. Ini 5 hal. Kalau seorang khutbah terdapat 5 ini maka sah khutbahnya. Nah, lalu kemudian jemaah sekalian, kita masuk, ulun persingkat saja, kita masuk ke dalam sunnah-sunnah hari Jumat. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah al-ightisal, yaitu mandi. Dan ini yang lebih kuat, yang lebih tepat adalah mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Mandi Jumat hukumnya sunnah. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, barang siapa, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu maka itu baik, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih baik. Artinya kalau seandainya berwudu pun pada saat Jumat tanpa mandi maka itu juga sudah terhitung baik. Dan Rasulullah SAW ya tidak mungkin menilai sesuatu tersebut baik kalau ternyata Jumatannya tidak sah. Itu yang pertama. Jadi sunnah, tapi usahakan untuk jangan kelewat. Yang kedua adalah lubsu ahsanis siyab, menggunakan pakaian yang paling bagus, menggunakan pakaian yang paling bagus, yang paling baik. Ya, kata Nabi SAW, ma ala ahadikum in wajadtum, ya, an yattakhidha thawbaini liyaumil jum'ati siwa thawbi mihnatihi. Ini diriwayat Abu Daud. Akan sangat baik sekali kalau seseorang mendapati paling tidak dia punya 2 baju. Yang satunya khusus dipakai untuk hari Jumat, yang satunya lagi khusus dipakai untuk bekerja dan pakaian sehari-hari. Ini kalau dulu orang pakaian itu tidak semudah saat ini jamaah sekalian. Jadi kalau dulu itu orang punya pakaian satu aja udah syukur. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang bisa paling tidak dia punya dua pakaian. Pian lihat aja di lemari pian itu ada berapa baju. Masa ndak ada satupun yang pian khususkan yang terbaik untuk hari Jumat. Nabi SAW menyebutkan kalau orang tuh punya 2 pakaian, satunya khususkan untuk Jumat. Tapi kalau pian punya banyak pakaian bagus semua nggak apa-apa. Atau misalnya pian khususkan Jumat itu ada 3 yang paling bagus punya pian, ya nggak apa-apa. Jumat pertama A, Jumat 2 B, Jumat ketiga C, misalnya seperti itu. Tapi yang jelas usahakan, hadis ini sebenarnya menunjukkan kepada kita kalau bisa kita kalau Jumatan itu pakai pakaian yang terbaik. Yang ketiga adalah at-tatayyub. Kita menggunakan minyak wangi. Kita menggunakan minyak wangi. Ini disunahkan kita menggunakan minyak wangi pada hari Jumat. Yang keempat adalah at-tabkir, bergegas, berdahulu atau bersungsung untuk datang ke Jumatan. Yang kelima adalah az-zihabu ilaiha masyian. Di antara sunnah yang lain adalah datang ke hari Jumat dalam keadaan berjalan kaki. Ini kalau bisa berjalan kaki. Tapi kalau nggak bisa karena terlalu jauh atau takut terlambat,
ya pian nggak apa-apa, naik motor boleh aja. Tapi kalau misalnya bisa berjalan kaki, sebagaimana telah kita sebutkan, di antara keutamaannya adalah ya, sebagaimana di riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kita sudah jelaskan apa maksudnya. Tsumma bakkara wabtakar, lalu kemudian dia bergegas, berbahasa kita bersungsung ya, wa masya wa lam yarkab, dia berjalan dan tidak menaiki tunggangan. Wa dana minal imam, lalu dia mendekat ke imam, karena datangnya sungsung, dekat dia dengan imam. Fastama'a wa lam yalgha, lalu dia mendengarkan, menyimak ya, tidak sibuk dengan hal yang lain dan tidak berbuat lagha. Kana lahu bi kulli khutwatin, maka bagi dia setiap langkahnya menuju ke masjid pada hari Jumat, amalu sanati ajri siyamiha wa qiyamha, seperti setiap langkahnya itu pahala dia berpuasa selama 1 tahun dan qiyamul lail selama 1 tahun. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah adalah al-iktsaru minas salati 'alan nabi, disunnahkan untuk bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, jika mampu dan jika bisa, membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan pada subuh harinya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau pian sebagai imam usahakan baca kedua surat tersebut. Kalau pian sebagai makmum usahakan cari masjid atau tempat sholat yang membaca dengan 2 surat tersebut. Kadang tuh sudah bertanda jamaah sekalian. Oh, kalau di masjid sini itu bacanya setiap Jumat As-Sajdah dan Al-Insan misalnya. Nah, menjadi seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.